saya ketahui bahwa jodoh, rahasia, dan takdir itu sudah ada sejak kita digariskan, sejak kita lahir. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga hal itu bisa dilenturkan dengan niat, doa, dan usaha Ustaz? Terima kasih. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'du surat 13 ayat 39. Ini dalil. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah kitab induk takdir. Sehingga para ulama menyimpulkan ini menunjukkan sebagai dalil bahwa Allah berkuasa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir hanya Allah. Kita nggak ada yang bisa merubah. Kita boleh merencanakan apapun, kalau nggak sesuai dengan ketetapan Allah nggak terjadi. Jadi yang bisa merencanakan dan menetapkan hanyalah Allah. Pertanyaannya, gimana cara Allah merubah takdir? Apa yang harus kita ikhtiarkan? Ada 3 seperti pertanyaan Kak Ainul. Pertama, doa. Karena hadisnya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi doa itu ajaib. Dia bisa merubah takdir. Yang kedua, ikhtiar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya mengikhtiarkan perubahan itu. Berarti ikhtiar bisa merubah keadaan takdir seseorang. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena hadisnya, ana inda dhanni abdi bi, hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dulu Nabi SAW pernah menceritakan tentang kisah 4 ahli neraka. Nanti suatu hari di akhirat ada 4 ahli neraka yang dikeluarkan dari api neraka untuk dihisap ulang. Jadi dia udah disiksa, mau dihisap ulang. Kira-kira masih sisa nggak nih dosa-dosanya? Pas dihisap, ternyata dosanya masih banyak. Akhirnya Allah nyuruh malaikat untuk masukin lagi dia ke neraka 4 orang ini. Salah satu dari 4 orang ini, dia berkata, "Ya Rabbi, aku tidak pernah menyangka Engkau akan mengembalikan aku ke neraka. Aku menyangka Engkau telah kasihan kepada aku, mengampuni aku dan memasukkan aku ke surga, ya Allah." Prasangka. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai para malaikat, tarik lagi dia, jangan masukkan dia ke neraka, masukkan dia beserta 3 orang temannya ke dalam surga sesuai dengan persangkaan dia kepadaku." Bayangin, ahli neraka yang berprasangka baik kepada Allah aja bisa masuk surga. Seneraka apa sih hidup kita gitu dibandingkan neraka yang sejatinya? Jadi kalau neraka yang sebenarnya aja bisa membuat seseorang masuk ke surga dengan prasangka baik kepada Allah, apalagi cuma neraka kecil dalam kehidupan kita.